semua yang kami alami, semua yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan berperkara di dalamnya, sehingga kami banyak melihat pertolongan, kami banyak melihat mujizat Tuhan terjadi. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala, kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan, kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan yang nyata buat kami. Dan di hari yang luar biasa kami ada di hadirat Tuhan, kami ada di balik Tuhan. Ini setiap kami, ini hati kami Tuhan. Mari Bapa, setiap keberadaan kami, Engkau yang tahu setiap kebutuhan kami Tuhan, dan berbicaralah buat kami. Berilah kami tuntunan, sebab kekuatan firman Tuhan akan memberi arah, memberi kami, ubah hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami pengertian yang benar, supaya firman yang kami terima itu akan mengubah hidup kami. Bahkan Tuhan, bahkan firman yang kami terima itu akan terus menjadi kekuatan dan akan merombak sisi-sisi yang salah dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu yang terbatas, urapi kami semua. Segala hal yang bukan daripada Tuhan enyah dari tempat ini, tapi biarlah Tuhan saja lewat Roh-Mu Tuhan beracara di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan siap sama firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Saya suka ya. Sekali lagi saya menandatangan yang mau saya kasih tangan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Kita ada di bait kudus Tuhan, kita dipertemukan di tempat ini, dan saya bersukacita. Ya, hari ini hari yang spesial buat saya dan istri. 17 tahun, 17 saudara ya. Ya, puji Tuhan 17 tahun menjalani bahtera rumah tangga. Luar biasa pemeliharaan Tuhan. Seperti Ibu Oi bilang tadi, banyak. Ada pahitnya, ada manisnya, semua jadi satu, jadi gaduh-gaduh di dalamnya. Ya. Campur semuanya di sini. Ada enaknya saudara, kan luar biasa perjalanan. Tapi kami selalu lihat kenyataan kuasa Tuhan begitu luar biasa, dan terbukti sampai saat ini kami bisa kuat, sehat, bukan karena hebat, tapi Tuhan kami hebat memelihara kami. Luar biasa. Oke, hari ini saya akan sampaikan satu kebenaran firman Tuhan, bicara tentang paradigma kerajaan sehubungan dengan tema yang diusung di tahun ini. Apa ini tema? The culture of the kingdom of God. Kalau tidak menadu Inggris, ya kita akan bicara tentang culture, ya, bicara tentang kultur, ya, atau budaya yang harus memang terjadi. Yang seharusnya, yang saya bilang bahwa kalau saudara ada di area ini, saudara, ya, budaya kerajaan itu senantiasa terjadi dalam hidupmu, maka yang namanya saya bilang dibedakan itu akan terjadi. Haleluya, amin. Karena ini adalah masanya, saya bilang ke jemaat di Crown, saya bilang di mana saya pelayanan, saya bilang bahwa ini adalah tahun-tahun di mana Tuhan akan menyatakan kuasanya. Artinya begini, Tuhan akan membedakan gerejanya. Karena ini masanya Tuhan akan membedakan. Karena itu sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Kalau mau serius-seriuslah dengan Tuhan. Kalau mau all-out dengan Tuhan, ini masanya, maka gereja akan dibedakan. Penggenapan janji Tuhan itu akan terjadi. Di mana firman Tuhan bilang ini, akan ada perbedaan. Orang yang beribadah kepada Tuhan dan yang tidak beribadah. Saya mau lihat tangan-tangan yang beribadah kepada Tuhan. Ya, karena itu pastikan ketika engkau beribadah, pastikan engkau jumpa Tuhan. Jangan cuma ngalamin hadirat pendetanya, tapi pastikan engkau mengalami Tuhan dalam hidupmu. Halo? Haleluya. Karena ini penting, karena di mana ketika kita mengalami Tuhan, ya, dalam peribadatan kita, maka itu akan merombak hidup kita. Maka tatanan hidup kita yang salah itu akan dirombak
menjadi satu kebiasaan yang baru, menjadi pola hidup yang baru, supaya apa? Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kita. Setuju katakan amin? Ya, mari buka dulu kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ini balik lagi kepada settingan awal, settingan pabriknya kita, saudara. Ya, kalau kita mau kembali kepada budaya kerajaan, ini mengganggu saya. Share 1-2 ini lebih baik. Ya, kalau kita mau kembali kepada settingan awal, bahwa kita akan balik pada settingan pabriknya, bahwa rancangan Tuhan yang sempurna, kita akan balik ke sini, saudara. Mari kita lihat dulu Kejadian pasal 1, ya, ayat 26 sampai 28. Kita baca ayat 3 ayat ini. Kalau saudara nggak bawa handphone, kalau bisa baca ini ya. Kalau enggak, boleh lihat di handphone saudara, mungkin lebih bisa dihitung, saudara. Kalau ini agak kecil, saudara. Oke? Yang sudah dapat katakan amin. Ya, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya laki-laki dan ya, diciptakannya mereka. Ya, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya. Saudara, kalau saudara lihat ini, inilah settingan awal kita, saudara, bahwa gereja diciptakan kembali menjadi apa? Akan diciptakan kembali, disetting kembali menjadi serupa dan segambar dengan, ya, dosa lah yang membuat kita tidak menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Setuju katakan amin? Karena itu esensi untuk mengembalikan itu kan Tuhan harus bayar harga, toh. Mahal loh bayar harga untuk kita bisa kembali kepada setelan pabriknya, saudara, ya, sesuai dengan kehendaknya yang semula, yaitu apa? Ya, menjadi segambar dan serupa. Gambar dan serupa itu bicara tentang kehendak kita, karakter hidup kita harus senantiasa searah dengan kemauan Tuhan. Setuju katakan amin? Amin. Bahwa gereja hari-hari ini, kalau gereja berjalan dalam kehendak Tuhan, nah, gereja akan memberi pengaruh yang luar biasa. Ya, kenapa kita nggak bisa memberi pengaruh hari-hari ini? Ya, di dalam gereja nggak ada gambar Bapa. Yang ada gereja sama gereja. Ini bukan bicara organisasi ya, bukan saja bicara organisasi saja. Organisasi sama organisasi aja tabrakan juga. Betul nggak? Belum lagi orang-orang di dalamnya. Oh, kami yang paling benar, ini yang paling hebat. Betul apa betul? Ya, yang sebenarnya di dalamnya tidak boleh terjadi seperti itu. Gereja nggak boleh saling nabrak. Gereja harus bersatu. Setuju katakan amin? Karena gereja harus dibangun atas dasar kasih yang saling merangkul, saling menguatkan. Yang setuju katakan amin? Tapi kenyataannya apa yang terjadi hari ini? Melihat orang naik, orang lebih sedikit, ya, orang mulai dipercayakan pelayanan. Dia sih dekat sama gembala, dia sih penjilat, dia sih pingin tampil loh. Kita sirik loh. Di sini nggak ada. Di sana sini, di sana sini banyak ya. Tapi kan itulah kenyataan bahwa sesungguhnya bahwa culture yang terbangun di dalam gereja bukan, ya, budayanya Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Setuju katakan amin? Kita jauh. Kemarin saya bahas tentang alam maut di Kerawang, bahwa sebenarnya gini, ya kan, gereja yang dibangun atas dasar Yesus Kristus, itu Matius 16 bilang, ya, kita akan dibangun atas dasar apa? Batu karang, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dan firman Tuhan mempertegas begini, alam maut tidak akan menguasainya. Persoalannya nih, hari-hari ini gereja dikuasai oleh alam maut. Kalau sudah lihat, amin, alam maut itu upah dosa ialah maut. Di dalamnya, ya, saling iri, saling tersinggung, dan saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Bahkan kepentingan pribadi masuk untuk saling menjatuhkan orang lain. Betul enggak? Artinya bukan gerbang surga yang dibuka di gereja, tapi gerbang alam maut. Cuman covernya doang keren. Betul apa betul? Padahal yang dibuka bukan gerbang surga, tapi gerbang alam maut. Karena di dalamnya bukan
bukan damai sejahtera, tapi perselisihan. Janganlah kita berselisih mungkin dengan orang lain. Terkadang kita berselisih, ada konflik batin dalam diri kita masing-masing. Ketika doa nggak dijawab, Tuhan lama banget sih. Kok Tuhan nggak dengar saya? Kok Tuhan nggak pedulikan saya? Pikiran-pikiran yang salah, karena kita nggak ada dalam paradigma ini. Kalau kita ada dalam paradigma Tuhan, paradigma Bapa yang sesungguhnya, kita akan tahu apapun yang terjadi, kita tetap orang yang dicintai Tuhan. Amin. Setuju katakan amin? Sekarang ikutin saya. Apapun yang terjadi, Apapun yang dalam terjadi hidup saya, dalam hidup saya saya tetap dicintai Tuhan. Haleluya. Haleluya, amin. Amin. Tanam dalam pikiranmu, tanam dalam hatimu bahwa saya adalah orang yang dikasihi Tuhan, supaya setan nggak bisa tipu. Amin. Kadang-kadang kita ketika nggak ada makanan aja kita bilang Tuhan sudah biarin saya, Tuhan sudah nggak sayang lagi. Ketika kita sakit sedikit, di mana Tuhan? Kita berselisih dengan orang lain, Tuhan kok nggak dengar, kok Tuhan nggak bicara buat dia, Tuhan nggak sayang lagi sama saya. Gampang ditipu. Padahal Tuhan izinkan terjadi, gesekan terjadi untuk Tuhan ajarin kita untuk menyikapi setiap persoalan sesuai dengan paradigma Tuhan. Setuju katakan amin? Kan paradigma Tuhan beda. Kalau dunia kan gigi ganti gigi. Nah, kalau kita mau belajar paradigma Tuhan ketika disakiti, jangan malas menyakiti. Itu konsep, itu pemikiran Tuhan. Setuju katakan, kan segambar toh? Yang setuju katakan amin. Ini yang harus dibangun sebenarnya. Ya, kita nggak akan bisa. Culture yang terbangun itu akan memberi pengaruh. Saudara lihat Korea, saudara. Dengan dia bangun culture budayanya, K-pop itu, saudara kan. Mendunia kan? Ya kan? Sampai hari ini, siapa yang suka nonton drama Korea? Drakor. Sampai termewek-mewek, saudara. Ada sini yang suka nonton nggak? Udah enggak. Iya. Udah tobat. Sekarang apa dong? Drama Cina. Oh, drama Cina. Bisa tahu perkembangannya juga. Saudara tahu apa yang terjadi sampai hari ini akibat budaya yang mereka bangun? Semua Korea dikenal di seluruh dunia dengan apa? Sampai kulinernya, fashionnya dia, kecantikannya dia, itu terbangun karena dia membangun satu culture atau satu kultur yang bagus. Kita kalau gereja terbangun atas dasar kultur kerajaan surga, paradigma Tuhan terbentuk dalam diri kita, gereja akan memberi pengaruh. Itu juga katakan amin. Tapi persoalannya sekarang kan nggak ada petobat baru tuh. Yang sering saya bilang, karena ada yang salah. Sebenarnya ada yang salah yang dibangun di gereja. Gereja jadi eksklusif. Setuju katakan amin. Gereja nggak mau orang keselamatan. Ya kalau cari jiwa kan urusan pendeta, bukan urusan saya lagi. Betul apa betul? Betul. Oh betul. Bahkan kita pun yang sudah malas ke gereja ketika dikasih teguran, emang pendeta mau tanggung selalu biar aja. Makan saking kerasnya biar aja masuk neraka. Mana banyak terbakar sama korek dan teriak-teriak. Haleluya. Baru migrain sedikit tuh, dokter bisa tolong saya enggak? Ya. Kadang-kadang kita ngiyel dengan semuanya itu. Ya, karena kita nggak mau masuk dalam konsep kerajaan Tuhan. Halo? Haleluya. Nggak mudah loh untuk kembali. Yesus memberikan jalan dirinya sendiri. Lewat Roh Kudus dia memampukan kita untuk kembali berjalan dalam kebenaran ini. Haleluya. Coba next slide. Haleluya. Saya lagi WhatsApp. Oke? Untuk memiliki paradigma kerajaan surga, kita perlu mengalami perubahan paradigma terlebih dahulu. Paradigma itu bicara tentang sudut pandang. Ya, sama-sama katakan sudut pandang. Sudut pandang. Atau pikiran ya, cara berpikir. Ya. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga apa? Kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang apa? Sempurna. Hello, dimulai dari sini saudara. Ya, untuk kita supaya bisa memiliki sudut pandang dan culture kerajaan itu akan terbangun, dimulai dari sini. Perubahan paradigma. Halo, karena kekristenan bukan cuma berbicara dengan roh saja, dipenuhkan dengan roh.
Tapi kekristenan juga bicara tentang pembaruan akal budi kita. Pembaruan budi, pembaruan pemikiran, paradigma ilahi harus ada dalam diri kita. Setuju katakan amin? Bukan cuma pembaruan body doang yang diurus. Haleluya, amin. Udah keren nggak? Ada satu pendeta bilang kemarin saya lihat di video dia waktu dekat. Body malaikat kalau buat setan. Keras sekali dia bilang sudah. Karena dia pakai bahasa Manado lagi sudah. Body malaikat kalau buat setan katanya. Tapi itu yang terjadi kan. Kita hanya sibuk mengurus body, tapi kita nggak ngurus tentang pembaruan budi itu. Betul apa betul? Jangan puas dengan apa yang terjadi karena Tuhan ingin kita menjadi serupa dengan gambarnya. Haleluya. Mau berubah? Amin. Amin. Jangan berpikir dengan lamanya kita jadi Kristen kita udah lebih baik. Perubahan itu harus terjadi dari hari ke hari, waktu ke waktu. Setuju katakan amin? Amin. Untuk apa? Kita bisa melihat kehendak Tuhan. Kenapa? Perubahan paradigma akan mengakibatkan perubahan perilaku dan tindakan. Terjadinya apa? Kebiasaan baru. Sama-sama katakan kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Ya kalau di Kersel ini harus dilakukan secara sengaja. Yang setuju katakan amin. Ini harus sengaja karena itu kan aku memilih untuk ada di jalan Tuhan. Aku memilih untuk ada di jalan Tuhan. Dilakukan secara sengaja. Setuju katakan amin. Melibatkan free will itu, melibatkan kehendak bebas kita untuk ikut dalam kehendak Tuhan. Karena ketika paradigma kita diubah, terjadi kebiasaan baru. Yang dulunya suka tersinggung, ya. Yang dulunya suka marah nggak akan marah-marah. Betul apa? Betul. Amin. Amin. Ini kan kita berproses kok, nggak ada yang jadi Pak Chandra bilang, Pak saya dulu, ya kan Pak, benar kan Pak, nggak apa-apa kan? Saya dulu apa? Oh bulan yang begitu Pak. Iya kan? Tapi kan berubah. Senang tuh loh, jangan Pak saya. Aku masih seperti yang kemana aja dong kalau ini ada perubahan dong datang ke gereja, mungkin berproses, ada mungkin yang cepat, tapi ada yang pelan. Yang penting ada perubahan. Amin. Setuju katakan amin? Amin. Amin. Perubahan itu harus terjadi dong. Ya secara psikologi mungkin kita ada orang yang sanguin, ada mungkin yang flegmatis. Flegmatis kelihatannya datang, tapi ketika dia udah dibom dan datang, dia akan bom balik, saudara. Kalau dia udah bom balik, nuklir itu, saudara. Nah itu kan tipe-tipe orang. Enggak, kalau sanguin kan langsung dibom dia balas bom, langsung udah. Ya kan itu tipe orang kan. Tapi kan perubahan itu akan terjadi sebuah kebiasaan yang baru. Karena apa? Sudut pandang kita sudah diubah. Bagaimana mengubah? Renungkan kitab Taurat siang dan malam. Nah setuju katakan amin. Bagaimana merubah paradigma? Ya Daud itu adalah contoh di mana dia memiliki paradigma yang Tuhan. Amin. Kan dia catat di Mazmur, berbahagialah orangnya merenungkan apa? Dia merenungkan firman, dan apa yang terjadi itu pembuktian ketika dia berhadapan dengan Goliat, dia punya persepsi yang berbeda. Setuju katakan amin? Dia tahu bahwa dia adalah orang pilihan, dia adalah orang yang dikasihi Tuhan, dan itu tidak tergoyahkan. Saul orang diurapi, orang Israel umat pilihan, tapi ketika Goliat muncul mereka takut. Daud berbeda. Karena dia memiliki sudut pandang yang berbeda untuk melihat masalah. Dia tahu aku. Arti nama Daud kan sudah pernah saya kasih tahu di sini. Ada yang tahu? Arti nama Daud? Bahasa Inggrisnya apa Pak? Jack? David. Ya, beloved. Artinya apa itu beloved? Yang dikasihi. Halo? Amin? Amin. Daud tahu dia adalah orang yang dikasihi. Bahkan ketika dia tahu paradigma ini sudah terbentuk dalam dirinya. Kenapa? Dia merenungkan firman, dia tahu Tuhan memandang dia spesial. Tuhan memandang dia spesial, Tuhan memandang dia berharga. Sampai munculnya Goliat. Dia bilang nih, siapa ini orang yang tidak hidup dalam perjanjian? Karena kan dia berkata ini, siapa orang yang tidak bersunat? Sunat itu kan perjanjian. Siapa ini orang yang tidak hidup dalam perjanjian, berani menentang saya yang hidup dalam perjanjian? Yoga punya janji, saya punya janji, dan yang berjanji adalah Tuhan semesta alam. Setuju katakan amin? Dia tahu janji Tuhan tidak mungkin gagal, janji Tuhan tidak mungkin abal-abal. Haleluya. Kalau Tuhan janji, dia pasti
menolong. Kalau dia bilang dia akan memberikan jalan keluar dalam persoalanmu, pasti Tuhan lakukan kok. Cepat atau lambat, sesuai dengan waktunya dia akan kerjakan. Amin. Halo? Amin? Itulah realitanya. Kalau kita sadar kita terbangun, jadi masalah tidak akan mempengaruhi kita. Pasti kok ada jawaban. Kalau belum hari ini, mungkin besok. Kalau enggak ada, enggak apa-apa. Tuhan tetap tolong saya. Amin. Tuhan tetap mengasihi saya. Setuju katakan amin? Amin. Itu konsep kan? Goliat ini raksasa kehidupan, masalah yang terjadi dalam diri kita. Tapi kalau kita punya sudut pandang yang benar, ya paradigma yang benar, paradigma kerajaan surga maksudnya, mempengaruhi hidup kita, kita nggak akan mudah digoyahkan dengan apapun. Kita akan memandang masalah, oh ini masalah Tuhan sedang latih saya. Tuhan tak mungkin tinggalin. Ya. Jangan ukur Tuhan cuma gara-gara gak makan hari ini kita pikir Tuhan udah tinggalin. No! Dia bilang, apakah yang bisa memisahkanku dari kasih? Ya, apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangan enggak? Saudara masih punya baju tuh? Kalau udah ada nanti minta propaganda. Sufi juga banyak. Sufi banyak. Saya sampai dapat jas dari sana. Apalagi saudara? Ya, ketelanjangan apalagi saudara? Sakit kan? Oh kelaparan ya? Ada yang masih lapar di sini? Banyak makanan di belakang saudara. Haleluya. Amin. Ya, sakit apalagi? Pedang aniaya. Nah, ada yang bisa memisahkan. Artinya jangan ukur Tuhan cuma gara-gara apa yang kau rasakan hari ini dan kau bilang Tuhan biarin saya. No! Bahkan ketika kau jatuh menjadi sampah karena dosa, dia datang ke dulu. Itu paradigma yang harus kau bangun supaya kita nggak tipu, supaya kita nggak mudah bakor nggak sayang diri ketika merasa Tuhan lagi latih, ya kan? Sama seperti prajurit kadang-kadang dia bokok masuk ke comberan. Saya lihat yang di Kelapa Gading itu polisi itu, yang di kali itu sudah semuanya ada kuat kali Kelapa Gading itu sudah yang di depan yang PM itu sudah. Aduh, masuk di situ aromanya luar biasa lagi mereka kalau disuruh jemput-jemput. Kayaknya kan harus tega. Kadang-kadang Tuhan lagi tega buat kita, melatih kita. Tapi bukan Tuhan biarin. Setuju katakan amin. Karena melatih kita untuk menjadi prajurit. Paradigma kita, sudut pandang kita harus berbeda dari orang lain. Supaya kita tidak jadi Kristen yang kapal selam, tahu nggak? Timbul ke dalam. Haleluya. Cinta kita tetap kuat dengan Tuhan. Amin. Setuju katakan amin. Amin. Sama kayak tadi Pak Chandra dengan Pak Ibu Liana. Saya kalah romantisnya. Karena saya lagi anniversary saudara. Saya cuma bilang kamu kesini ke gender dong. Oh. Cuma yang saya lihat ada kaku tadi. Itu di belakang saya. Tapi dia Ibu Aha langsung bilang ke Pak Martin, aku tetap cinta. Amin Pak Martin. Tapi itu kan luar biasa saudara kan? Ya, cinta kita ke Tuhan harus seperti itu, semakin lengket. Setuju katakan amin? Semakin melekat, terhubung dengan Tuhan, karena kita mengerti Tuhan. Lagi mungkin lagi punya masalah juga. Dalam suasana mungkin Pak Chandra masih dalam duka cita, kita tetap bersuka cita bersama. Ada Tuhan buat mereka. Setuju katakan amin? Amin. Haleluya. Tuhan tetap baik kok. Jangan biarkan kita diri. Yuk next slide. Ya, sebagai gereja Tuhan kita harus benar-benar memahami bahwa ini sudut pandang ya. Tuhan menciptakan manusia dalam kemuliaan dan Tuhan memberikan otoritas kepada manusia untuk mengerjakan proyek kemuliaan. Karena itu, kalau kemuliaan ditaruh dalam hidup kita, maka kita harus hidup kudus. Setuju katakan amin? Amin. Ya, Tuhan menciptakan saya dan saudara dalam kemuliaannya, betul enggak? Ya, dalam kekudusannya. Karena selayaknya kalau Tuhan ada dalam hatimu, dalam hidup, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Yesus kudus. Setuju katakan amin? Amin. Amin. Masa orang saya ini orang yang dipermuliakan. Masa kita menjaga karakter kita? Ya. Saudara, orang kalau punya jabatan kan selalu disorot kan? Yang dianggap mulia, misalnya presiden, wakil presiden. Kemana-mana disorot, dia harus punya karakter yang baik. Dia hanya harus punya perilaku yang baik, tutur kata yang baik. Setuju katakan amin? Amin. 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 Dan budaya ini harus terjadi kalau kita tahu bahwa kita orang yang dimuliakan Tuhan,
orang yang spesial dan dia mau hadir dalam hidupnya. Mari jaga sikap kita. Ini paradigma harus dibangun. Amin. Saya itu ciptaan Tuhan. Saya itu berharga dan Tuhan mau berdiam di saya. Kalau Tuhan hadir di rumah, kalau presiden hadir, janganlah, petinggilah daerah lah, hadir di rumahmu. Saudara mau bersih-bersih nggak? Saudara mau rapi nggak? Saudara mau baik nggak? Pasti dong. Iya kan? Ini raja segala raja, dia memilih untuk tinggal di hatimu. Ya, setuju. Karena dia bilang kuduslah, karena aku kudus. Amin. Dia tidak akan diam di tempat yang kotor. Ya, bangun ini paradigma, saudara. Setuju kata kalian? Amin. Kalau terbangun ini konsep berpikir begini, waduh, ini yang menjadi tema kita tahun ini ya, culture, budaya kerajaan itu akan terjadi dengan sendirinya. Amin. Amin. Ya, kita tak akan mudah diombang-ambingkan dengan apapun. Kita akan semakin maju. Orang yang memiliki paradigma kerajaan selalu akan merealisasikan kehendak Bapa dalam hidupnya. Wah, keren itu. Haleluya. Amin. Kalau kita punya sudut pandang realisasi kerajaan itu terjadi dalam tingkah laku. Hebatnya kita bukan dilihat di khotbah. Khotbah kita bisa susun rapi dan kita tinggal presentasikan. Tapi khotbah kita yang sesungguhnya adalah karakter. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Karena sekian lama kita menjadi kaum ini jadi evaluasi, coba renungkan. Berapa lama kau itu? Sekarang renungkan. Sudahkah ada perubahan dalam hidup? Ya renungkan aja sudah. Cuma renungkan. Kan biarkan firman Tuhan yang menghakimi kita semua, bukan pendetanya. Kalau saudara merasa saya hakimi, ntar kita rekonsiliasi di belakang sambil makan kue, ya. Haleluya, amin. Amin. Renungkan, bro. Kita ada perubahan nggak? Kenapa tuh bang? Renungkan Tuhan setiap saat. Kita berubah nggak? Kita beranjak dari satu titik ke titik yang lain atau enggak? Maksudnya dalam apa? Pandangan Tuhan, dalam kehendak Tuhan. Orang yang punya pola pikir atau mentalitas raja, maka orang sekelilingnya akan memperlakukan dia sebagai raja. Sebaliknya, kalau bermentalitas seperti budak, maka orang di sekitar kita akan memperlakukan seperti budak. Saudara, kalau punya paradigma kerajaan surga, engkau akan memperlakukan orang lain seperti Bapa memperlakukan orang lain. Kalau Bapa ya punya pemikiran dia mengasihi sesama, kita pun akan mengasihi orang lain. Setuju katakan amin? Mentalitas itu akan terjadi. Saudara ini, kenapa? Kenapa raja, saudara? Paradigma kerajaan. Tuhan kita raja di atas segala raja. Setuju katakan amin? Amin. Raja itu punya prinsip. Raja itu punya otoritas. Dan raja itu nggak bisa dipengaruhi sebenarnya. Kuat, dia punya prinsipnya, dia punya ketetapan. Betul nggak? Setuju katakan amin? Amin. Dia nggak mudah dibeli. Hello? Dia nggak bisa dikendalikan karena dia punya otoritas. Yang setuju katakan amin. Kita harus punya mental raja supaya kita nggak dikendalikan oleh setan. Hello? Amin? Dan kalau kita memperlakukan orang lain sebagai raja, keren. Betul nggak? Mungkin dia serendahnya, kita datang lalu, ayo kita berteman. Mungkin dia minder, saudara, setengah mati, saudara. Tapi kalau kita mungkin orang yang punya, mungkin dia segani, dia respect dengan kita datang dulu. Kita ngopi bareng. Minimal contoh, ini kan contoh. Kita ngopi bareng dan kita bisa bercerita. Kita mensejajarkan diri kita dengan ini. Rasa dihargai nggak? Kadang-kadang kita bangga kalau kita duduk dengan petinggi negara. Keren ya? Kita merasa, wah kita sejajar. Oh, kita bisa berteman dengan orang, kita punya link yang luar biasa. Kita bisa berteman dengan bangga nggak? Senang nggak orang merasa terlayani? Senang. Betul? Betul. Haleluya. Amin. Amin. Jadi harus rendah hati. Paradigma raja itu terjadi. Perlakukan orang lain sebagai raja. Apa yang kau ingin orang lain perlakukan, lakukanlah itu buat orang lain. Kadang-kadang kita di gereja menuntut, hargai saya dong, hormati saya dong. Tapi kita bilang menghargai orang, kita nggak pernah menghormati orang. Bukan saya yang bilang, firman Tuhan kok ya. Dengan kita kan menuntut. Kan firman Tuhan, apa yang kau ingin orang lain perbuat dalam hidupmu, perbuat itu buat orang lain. Itu konsep berpikir kerajaan. Setuju katakan amin. Sebaliknya kalau budak,
Budak itu mudah dikendalikan. Ya, itu mental. Ini saya bisa bukan merendahkan budak, tapi saya mau bilang itu mentalitas. Budak kan itu gampang dikendalikan. Ya, artinya dikendalikan oleh uang, dikendalikan oleh kepentingan, kekuasaan. Haleluya. Sedangkan yang bermentalitas raja tidak bisa dikendalikan karena dia punya otoritas. Sekarang balik, saudara ada punya paradigma kerajaan, mentalitas raja. Dan kalau paradigma kerajaan ada mentalitas raja, nggak mudah dipengaruhi. Kemarin kok sungguh-sungguh, sekarang kemana? Jangan-jangan mentalitas saudara berubah karena firman Tuhan tidak mempengaruhi. Ya, saya selalu bilang firman dan roh harus memberi pengaruh setiap saat supaya kita setiap hari berubah dan berubah, semakin disempurnakan. Amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Next slide. Nah, banyak anak-anak Tuhan keluar dari rencana Tuhan dikarenakan mereka mengizinkan paradigma dunia mempengaruhi pikiran mereka sehingga mereka beranggapan bahwa ikut Tuhan terlalu banyak aturan dan tidak bebas. Ya. Ini sebaliknya, kalau sistem Tuhan, ya, paradigma kerajaan tidak mempengaruhi, itu sebaliknya paradigma dunia yang akan mempengaruhi pikiran. Capek ikut Tuhan, harus berkorban lagi, harus setia lagi, harus udah taat aja masih disuruh taat. Udah setia masih lagi disuruh setia, disuruh lagi memimpin. Di sini naik tanggung jawab, setuju katakan amin. Akhirnya kita capek lagi Tuhan, kita buka pemikiran yang salah pandang, terjebak lah. Dan ini ada contoh di dalam Lukas 15 itu perumpamaan tentang anak yang bilang, hati-hati saudara, kalau para dirinya, ya, ini anak itu tinggal di rumah bapaknya, yang segala sesuatu tersedia di rumah bapaknya. Tapi dia mulai lihat, kayaknya di luar rumah bapaknya, kayaknya keren, sama seperti Mazmur Asaf toh. Tuhan, aku hari-hari di rumah Tuhan mempersembahkan korban. Kayaknya orang yang fasik enak banget hidupnya. Saya udah bayar harga, bangun pagi-pagi, atur persembahan, nggak lewat korban pagi, korban petang saya lakukan, puasa pun saya kerjakan, pelayanan pun saya lakukan di mana-mana. Bahkan mengurus baik Tuhan aku lakukan. Sementara dia hidupnya dunia diberkati tuh, kayaknya enak. Terjebak dengan konsep berpikir yang salah. Hati-hati, amen? Amen? Ini anak yang hilang itu gambaran gereja yang hari-hari banyak duka. Selain ini, keselamatan yang Tuhan beri buat kita itu mahal. Setuju katakan amin? Ya, mahal, bilang mahal. Diberikan cuma-cuma, tapi tidak murahan. Saudara kok kalau bilang mahal, pede. Saya punya barang mahal, Pak. Ya, mahal loh. Kalau udah bilang mahal pasti kan kita wah, paling kan sombongan naik dikit kan. Paling kan daging ini sombong amat. Agak merendahkan. Tas saya itu harganya cuma 300. Instagram, padahal lagi meninggikan diri. Cuma kan kalau bilang mahal kita suka tuh. Kadang-kadang kan anggapan kita kalau dikasih cuma-cuma itu biasanya murah. Kalau dikasih cuma-cuma biasanya kita anggap itu murah. Nah itu paling harganya mungkin kita tahu lah, di tengah-tengah lah. Kalau memang dia baik hati lah, ya kan? Betul atau betul? Karena kita pikir keselamatan itu cuma-cuma, kita gampang juga. Kita gampang buka. Kalau keselamatan itu tidak ada nilai, harganya tidak ternilai. Satu orang bertobat. Amin? Amin. Surga bertumpik sorak. Saya selalu bilang, apa yang membuat surga bertumpik sorak hari ini? Ketenaranmu, uangmu yang banyak, depositomu, apalagi sebut kepintaranmu, pertobatan yang membuat surga. Setuju katakan amin? Amin. Bahkan satu jiwa, satu dunia bayarannya. Ada yang mau punya satu dunia? Ada yang si punya jalan mahal saja, yang kaya.
kebakar rumahnya agak miring sedikit ya kan, walaupun orang kaya kan. Haleluya, amin. Amin. Penting sekali. Jangan sampai kita sudah di dalam Tuhan, kita menganggap enteng, menganggap rendah. Hadirat Tuhan itu mahal. Kalau dia mau berdiam dalam hidup itu mahal. Konsep memandang hadirat itu harus benar. Karena Daud dia diberkati dalam kepemimpinannya, karena dia menganggap mahal itu hadirat. Bahkan untuk membawa hadirat Tuhan ke Yerusalem dia bayar harga 6 angka korban. Paradigma dia melihat hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan itu mahal buat hidup. Kehadiran, karena tidak semua Tuhan hadir, tidak semua gereja Tuhan datang. Kalau hari ini kita bisa menyembah dan merasakan Tuhan, bersyukur karena Tuhan mau hadir di sini. Kita katakan amin. Mahal itu hadirat. Haleluya. Kalau Tuhan berdiam dalam dirimu, engkau berharga di mata Tuhan. Bangun pemahaman ini. Haleluya. Supaya engkau tak bisa ditipu ya. Karena ini dampaknya, dampak bahayanya. Kalau saudara keluar dan masuk ke sistem dunia ini, kehilangan otoritas. Ada yang masih Kristen tapi sudah kehilangan otoritas. Kenapa? Hatinya lebih condong ke gereja, tapi sistem dunia mempengaruhi pola pikir dia. Ke gereja, istri gereja, pelayanan mungkin bisa, tapi tidak memiliki otoritas. Minggu Kudus, Senin sampai Sabtu Kudus. Haleluya. Haleluya. Saudara tersinggung? Kita seharusnya memang harus tersinggung dari firman Tuhan. Harusnya firman Tuhan harus menyinggung. Kalau masih punya perasaan, jangan sadar. Oh, saya harus bilang jujur, karena apa, ini waktunya Tuhan akan membedakan kita kok. Karena untungnya bukan di saya. Kita lah masing-masing ya, pribadi lepas pribadi. Kalau kita melakukan firman, Tuhan terjadi, Dia akan membedakanmu. Orang lagi stres, orang lagi takut, orang lagi khawatir, saudara tak akan takut karena Tuhan bersamamu. Yes, amen. Orang lagi uring-uringan dengan keadaan, saudara tak akan diombang-ambingkan dengan itu. Karena engkau dibedakan oleh Tuhan. Ada perlakuan khusus Tuhan dalam hidupmu. Setuju katakan amin? Tuhan akan membawa engkau untuk menikmati realita Tuhan yang sesungguhnya. Yang tadi boy nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Itu realitanya. Orang yang kamu lagi bokeh hari ini, kamu gak mungkin dipromosikan. Tuhan promosikan. Ya, karena Tuhan yang buat. Itu kan perjalanan tadi boy kesaksian. Luar biasa kan? Dari tukang ojek wanita yang setia ini, wanita-wanita perkasa ini. Semua parah. Haleluya. Luar biasa. Tapi kan bukti Tuhan mengasihi. Apa yang tidak terpikirkan, tidak pernah timbul dalam hati. Tapi dengan semua kerja. Bahkan lebih dari itu Tuhan lakukan. Tetap setia. Setuju katakan amin? Hilang otoritas. Ada banyak orang anak-anak Tuhan, bahkan pelayan Tuhan gak ada otoritas dalam pelayanan. Karena sistem dunia mempengaruhi pikir. Melayani kalau ada cuannya, melayani untuk popularitas, melayani untuk apa? Jangan ada di sini ya. Yang menyaksikan ini ya jadi warga. Haleluya. Amin. Ini penting. Jadi nggak ada otoritas. Oke, kalau kan saya pernah bilang di sini, ya, tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah. Kadang-kadang kita mesti setan aja, setan nggak lari karena setan bilang, "You teman saya, kan sama-sama pemberontak." Suka berontak dalam kehendak Tuhan. Ketika Tuhan bilang mengampuni, kita nggak mengampuni. Ketika Tuhan bilang mengasihi, kita mengasihi. "You tengking saya, nggak sama kita berdua." Sorry ya, paling dia game bro. Sesama sopir angkot, sesama apa namanya? Sesama pelayan Tuhan. Jangan saling mendahului. Amin. Sesama pendeta. Udahlah. Haleluya. Amin. Penting sekali kehilangan otoritas. Jadi kadang-kadang nggak ada dampak. Karena apa? Sistem dunia yang mempengaruhi, bukan pengaruh kerajaan. Ini penting. Yang kedua apa itu? Tidak ada penyediaan. Tahu penyediaan bukan cuma bicara duit doang. Karena penyediaan damai sejahtera. Di rumah kayak neraka, hidupnya kayak neraka. Gak ada damai sejahtera. Penyediaan damai sejahtera ada. Damai sejahtera yang sesungguhnya cuma datang dari Tuhan. Saya nggak mau bicara soal uang aja. Tidak ada penyediaan. Bayangkan, biasanya anak yang hilang ini kan, di rumah bapaknya tinggal minta, saya mau makan apa aja, tinggal bilang. Sekarang ketika dia keluar dari rumah bapak,
Degradasi udah. Biasa dilayani. Sekarang yang dia layani adalah babi. Biasa dilayani, sekarang dia melayani. Dan bukan melayani manusia, dia melayani binatang. Rendah gak? Maka biasanya mungkin makan babi sekarang. Makanan babi yang dia makan. Penekanannya dari babi. Haleluya. Amin. Amin. Biasanya makan babi, sekarang makanan babi yang dia makan. Rendah gak? Kalau kita punya pemikiran sistem yang salah, tapi jangan coba-coba tukar. Kalau hadirat Tuhan yang mau, jangan tukar dengan pertukaran yang sama. Tuhan udah kasih keselamatan, gampang lah Tuhan ke gereja, gampang lah melayani. Nantilah kalau udah tua, kalau mau sampai tua yang umur. Oh sorry, saya kasih tahu, puji Tuhan Pak Chandra, Bu, ya Pak Doni dan semua yang ada di sini panjang umur semua. Saya juga nggak tahu. Karena saya nggak tahu saya umur panjang, saya melayani dari sekarang, Pak. Iya, saya nggak tahu kan umur itu misteri. Haleluya, amin. Puji Tuhan kalau masih panjang umur. Ada orang kan bilang, nantilah kalau sudah pensiun, nantilah kalau sudah, itu banyak alibi. Itu paradigma dunia. Hidup ini adalah melayani Tuhan. Amin yang boleh sepi. Hidup ini adalah melayani Tuhan. Yang setuju katakan amin. Aku mau melayani Tuhan. Mau melayani siapa? Cuma dua kan pelayanan. Kalau melayani itu melayani dunia dan sistemnya atau setannya. Betul enggak? Kan pelayanan bukan seperti ini. Pelayanan sesungguhnya adalah apa? Pelayanan sesungguhnya adalah apa? Coba jawab. Ada orang di sini kan? Pelayanan sesungguhnya adalah apa? Melakukan. Haleluya. Amin. Dimanapun kau berada, apapun panggilanmu, apapun profesimu, lakukan kehendak Bapa di sana. Itulah pelayanan. Coba tepuk pundak sampai kiri sampai kanan. Ayo bro, melayani itu. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Tidak ada penyediaan yang berarti dalam sini. Banyak orang stres hari ini. Saya lihat ada berapa di Manado kemarin saya berita. Jembatan jadi jalan alternatif untuk mereka langsung ketemu Bapa di surga. Tidak tahu mereka nggak ketemu Bapa itu. They believe I can fly. Dia pikir dia bisa terbang. Loncat dari apartemen lah, loncat dari jembatan lah. Karena nggak ada damai sejahtera, tidak ada penyediaan. Amin. Saya tak usah bilang makan dan minum karena Tuhan akan pernah lalai memberikan apa yang kau butuhkan. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Karena banyak orang limpah dengan makanan, limpah dengan semuanya, tapi tidak ada damai sejahtera, penyediaan surga. Hati-hati loh. Apa lagi? Coba baca. Tidak ada perlindungan, nggak aman. Dia coba membangun rasa amannya di mana? Uang. Karena sistem dunia mempengaruhi itu. Kalau sistem dunia yang bukan, dia bangun rasa amannya di doi, di uang. Dia bangun rasa amannya dia di jabatan. Kalau punya jabatan, udah korupsi pun masih banyak akan dia. Dia bangun kalau di Indonesia, apalagi di Indonesia kan. Haleluya. Bangun rasa aman di jabatan, bangun rasa aman di popularitasnya dia. Kenapa? Tidak aman hidupnya, tidak ada perlindungan. Tapi kalau orang ada dalam sistemnya Tuhan, paradigma kerajaan terus mempengaruhi itu, dia akan tetap ada dalam perlindungan, cover Tuhan. Amin. Tuhan itu setia mengcover kita kayak payung kok atau apa? Dia tetap berjalan di payung. Yang menjadi apa? Kita nggak terlindungi apa? Karena kita keluar dari payung itu. Tuhan tetap memegang payung itu menjaga kita yang keluar. Betul apa betul? Ya. Yang terakhir apa? Hidup di dalam tekanan. Tertekan ya. Kalau di sini sih nggak ada yang tertekan ya kan. Kalau DKI ada kan? Di bawah kuasa istri ada. Mau Mr. Jack enggak ada. Saya laki-laki yang luar biasa. Iya. Haleluya. Saya senang kasih contoh Mr. Jack karena tadi dia semangat sekali. Ya. Haleluya Mr. Jack. Haleluya. Puji Tuhan.
Amin? Amin? Ya, hidup dalam tekanan gak enak juga. Tertekan mulu. Coba lihat sendiri sampai kan mukanya tertekan nggak? Enggak toh? Kalau sudah lihat ke saya, pokoknya udah saya pulang pabrik seperti ini sekarang. Memang sebenarnya tertekan tapi luar biasa sama saya. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Kalau dia sepertinya tertekan boleh tepuk supaya dia bisa senyum. Oke, Tuhan ada bersamamu, nggak usah takut. Haleluya, amin. Kita nggak akan tertekan. Karena itu jangan coba-coba paradigma dunia masuk dalam diri. Supaya ini hal ada, tak kehilangan otoritas, tidak ada penyediaan, ini semua nggak ada. Tapi saudara sebaliknya akan mengalami otoritas Tuhan. Saudara akan mengalami yang namanya penyediaan Tuhan. Saudara akan mengalami yang namanya perlindungan Tuhan. Apa lagi kan? Dan saudara akan hidup dalam kemenangan. Amin. Glory to God. Next slide. Ya, banyak orang ingin cepat ke surga. Itu pernah saya bilang. Banyak orang ingin cepat ke surga karena sudah tidak tahan dengan tekanan sehingga surga jadi pelan. Ini bicara tentang tekanan, toh. Saudara, saya mau bilang, surga itu sudah jadi bagianmu. Detik engkau percaya kepada Tuhan, surga bagianmu. Setuju katakan amin? Amin? Saudara mau cepat-cepat ke surga, jalan pintas. Jangan salah berpikir. Surga itu sudah bagian kita, kan tempatnya aja konsepnya. Tapi surga sudah jadi bagian kita. Setuju katakan amin? Surga sudah ada keselamatan. Yang pemilik surga sudah menyelamatkan kita. Artinya kita kembali menjadi warga surga yang sesungguhnya. Kita sudah warga surga karena sudah diselamatkan. Cuma nanti ketika mati pulang. Kita ini warga surga tapi diutus Tuhan ke dunia. Lebih simpel itu sudah dimahami sama. Kita harus tahu bahwa keberadaan kita di dunia ini ada tugas yang harus diselesaikan. Jangan berpikir saya udah tua, udah tua main. Kalau Tuhan masih kasih nafas, berarti masih ada tujuan Tuhan. Setuju kan? Amin. Mungkin engkau sudah di tempat tidur, enggak masalah. Doamu masih efektif buat anak-anak dan cucu-cucumu. Amin. Setuju katakan amin? Haleluya. Karena firman Tuhan yang bilang kok, paradigma bilang, ya firman bilang apa? Sampai masa tua pun Tuhan menggendong, bahkan sampai masa putih rambut, ya, engkau akan tetap berbuah. Mazmur 92 bilang, sampai tua pun engkau akan tetap berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Jadi nggak ada batasan. Setua kita, berbahasa. Kalau kita itu biasanya mengarah ke saya, mengaku itu. Ya, setua kok kita. Kamu tunggu-tunggu Tuhan mau panggil. Kalau Tuhan, dia yang punya otoritas terhadap nafas, toh. Kalau Tuhan masih itu, bangun kesadaran ini. Jangan cuma pikir-pikir cepat mau pulang, akhirnya tak pulang-pulang nantinya. Ya, Tuhan selesai, ya kita mau pulang nantinya. Kalau sudah selesai, setuju katakan, karena kita cuma mikirin pulang, kita nggak selesaikan apa yang jadi agenda Tuhan. Akhirnya belum pulang-pulang, tunggu dulu belum selesai. Haleluya. Amin. Akhirnya kadang-kadang surga kita mau cepat-cepat pulang dan jadi pelatihan ke surga. Surga itu bukan jadi tujuan kita karena kita tuh warga surga. Ya tujuan kita adalah melakukan kehendak Bapa di muka bumi. Haleluya. Ini paradigma bangun ya. Cara berpikir supaya nggak salah. Ya Tuhan lebih menginginkan kita dibandingkan dengan semua pencapaian. Ini tadi saya sudah sentil. Ya jabatan, uang, ya pelayanan butuh uang. Itu juga katakan amin. Ya, Tuhan butuh semua. Tapi kan lebih daripada itu saya mau katakan, ya, dia menginginkan diri untuk dia, ya, dia mau sampaikan kasih itu yang sesungguhnya karena manusia adalah objek kasih Bapa. Itu juga katakan apa? Itu juga katakan apa? Dia mau ekspresikan kasih. Dia mau bilang, aku ini loh Bapamu yang menyayangimu. Aku ini Bapamu yang rela berkorban untukmu. Aku ini Bapamu yang selalu mau setia menyediakan apa yang jadi kebutuhan. Dia mau ekspresikan itu. Kadang-kadang dia izinkan kita ditinggalkan. Supaya apa? Dia mau bilang, aku ini Bapa yang setia menemanimu. Dia izinkan kita mungkin tidak punya makanan. Cuman dia mau bilang begini, aku ini Bapa yang setia akan memberikan kebutuhanmu. Apa yang ingin kau makan, aku sediakan. Dia cuma mau bilang itu supaya kita tahu bahwa Bapa lagi bicara buat kita. Setuju katakan amin? Haleluya. Karena dia mengekspresikan setiap anak Tuhan sudah diberikan otoritas atau kuasa. Saudara percaya sudah diberikan kuasa? Kepadamu diberikan kuasa. Karena itu apa yang kau ikat di bumi
berikan di surga, lepas di bumi. Itu firman Tuhan bilang toh, kita sudah diberikan kuasa. Tapi kuasa itu diberikan bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk show up, bukan untuk pamer. Aku loh orang di Urapi, aku loh hebat loh di pelayanan, aku ini pintar loh. No. Ya, kuasa ya, dalam teksnya ini eksosia dan undang, ya, diberi otoritas untuk melayani Tuhan. Yang setuju katakan kami. Kita diberikan kuasa supaya kita dimampukan untuk melayani Tuhan, supaya yang mustahil menjadi. Apa yang mustahil? Rubahkanlah buah orang itu mustahil. Setan kita mungkin dia lari, tapi rubah istri, rubah suami, kalau kita pakai paksa, bukan kerajaan surga yang hadir, neraka yang hadir. Betul apa betul? Haleluya. Itu mustahil. Karena sesuatu yang mustahil, biarkan Roh Kudus bekerja. Ketika kau memperkatakan dengan otoritas Tuhan, penuh kuasa orang itu akan. Ketika kau punya perkataan penuh kuasa, orang yang mendengar akan diubahkan. Ya, haleluya, amin. Itu penting. Haleluya. Bukan untuk gagah-gagahan. Kalau kita diberi otoritas, maka kita juga harus memiliki tata kelola yang baik. Kalau dikasih otoritas, jangan yang baik-baik. Amin. Masa orang ngomong katanya, kalau dia melayani, kalau dia dibimbing, keren banget. Kok begitu? Tata kelolanya kurang baik. Kenapa tata kelolanya kurang baik? Karena paradigma kerajaan tidak mempengaruhi. Sudut pandang Bapak tidak mempengaruhi. Haleluya. Amin. Mau berubah dalam paradigma kita? Titik kesempurnaan gereja adalah ketika gereja bergerak sesuai dengan fungsi. Haleluya. Kesempurnaannya kita di mana? Ya, bukan ketika berkhotbah, no. Kesempurnaan kita bergerak dengan fungsi. Fungsimu apa sih? Fungsimu apa sih? Coba bilang tadi. Tanya sambil kiri sambil kanan. Biar dia kasih jawaban. Supaya sudah. Fungsi kamu apa sih? Saya nggak punya gereja, saya dari gereja. Ada fungsinya apa? Coba kasih jawaban. Di sebelah sini ada jawaban. Coba ada kasih jawaban. Masing-masing di wah. 1, 2, 3, 4. Mari kasih 4 jawaban buat saya. Fungsi kamu apa sih? Fungsinya sih melayani kan kok? Karena Bapak lebih dulu melayani kita. Nah, sekarang apa ya? Bagiannya, praktisnya apa? Coba di sebelah sini, Ustaz Jack, apa Ustaz Jack? Fungsinya sebagai pelayan. Nah, dia melayani musik, imam musik. Ya, di sini apa lagi? Ada banyak saudara fungsi kita melayani. Halo? Cari jiwa. Oh, mencari jiwa. Oh, iya. Saya mencari jiwa. Ada lagi jawaban yang kalian ini lebih banyak personilnya. Cuma minimal ada sisi 2. Apa lagi? Bawa jiwa atau pindahin jiwa? Beda. Amin. Di sini apa? Ada jawabannya? Ya, melakukan jadi berkat. Ya. Jadi berkat buat orang. Contohnya? Biar anak-anak muda kita tahu, jadi berkat kan luas loh. Contohnya? Apa Bu? Kencang supaya semua dengar. Nggak usah takut salah karena kita akan kehilangan keselamatan kalau salah. Oh, berkati malah begitu apa kan? Makanan, finansial kita berbagi. Haleluya, amin. Nah di sini kayaknya personelnya dong, kayaknya Bapak tidak menjawab. Ya di sini apa jawabannya? Banyak Bu. Coba contoh spesifik. Taat kepada suami. Ya memang taat bagi dia. Suami istri itu kan suami itu gambaran Bapak. Itu kata-kata apa ya? Betul? Ya karena itu kan kita kan sekarang sebagai suami. Saya ini suami loh. Kan kita suka punya kendali kan, punya otoritas, suka berkuasa toh? Iya. Ya suka berkuasa. Bahaya loh. Enggak, memang kita diberikan perintah. Setuju. Kita diberikan otoritas karena kita iman.
Ingat, hati-hati. Ada warningnya, hati-hati untuk berkomunitas. Karena kan firman Tuhan kita udah baca tadi di Kejadian 1, benar? Dia bilang ini, kalau ingin berkuasa, supaya kita ketika memimpin, kita bisa memberikan kepemimpinan yang baik buat orang-orang yang kita layani, kita harus segambar dan serupa. Karena itu kan firman, segambar dulu, baru dia kasih perintah, berkuasalah. Coba lihat urutan firman Tuhan yang sudah baca. Segambar dulu, baru berkuasa. Apa yang terjadi di negara ini? Kalau mereka nggak segambar dengan apa? Korupsi, nepotisme, itu akan terjadi. Karena nggak segambar. Tapi kepemimpinan yang segambar dengan serupa Bapa akan merealisasikan kehendak Tuhan dalam kepemimpinan. Bagaimana itu terjadi? Setiap hari kami harus terhubung dengan Bapa. Supaya apa? Gambar Bapa itu terjadi. Detik kami jauh dari Tuhan, bukan gambar Bapa lagi, gambar manusia kami. Karakter egonya kami, kesombongan kami akan muncul. Ini pola kalau mau cari contoh memimpin yang baik, ya contoh keteladanan teori kepemimpinan yang paling terbaik adalah di sini. Ya, teori Maxwell keren sih, Mas Anwar. Kepemimpinan yang paling sesungguhnya adalah contoh kepemimpinan Alkitab yang sesungguhnya adalah apa? Jadi segambar dan serupa Bapa. Cara berpikir, cara mengambil keputusan, cara kita memperlakukan orang sesuai dengan Bapa memperlakukan. Haleluya. Mungkin ada yang enggak suka. Oh, Yesus juga enggak disukai kok. Tapi dia tetap mengasihi. Nanti lagi waktu berkasih. Ya, haleluya. Amin. Ini apa? Titik kesempurnaan adalah kita berjalan sesuai dengan fungsi. Mau berfungsi? Amin. Jangan cuma jadi gereja yang kasih panas bangku gereja. Cuma datang, duduk, terima, pulang. Haleluya. Datang ke gereja, tangkap kehendak Tuhan, pulang lakukan firman Tuhan. Yes. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Haleluya. Amin. Bergeraklah sesuai dengan fungsi. Kalau kau jadi ibu rumah tangga, berfungsilah sebagai ibu rumah tangga yang takut Tuhan, yang hidup dalam prinsip firman. Kalau kau jadi kepala rumah tangga, berfungsilah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kau ada di marketplace, berfungsilah. Itu budayanya. Berfungsilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Next slide. Terakhir kali ini. Sudah Tuhan Yesus memberkati kau. Pas. Kerajaan surga sudah dekat ya Mr. Jack. Ya, setuju. Tugas kita adalah apa? Menghadirkan kerajaan Tuhan di muka bumi. Sekali lagi baca dengan tugas kita adalah Menghadirkan kerajaan Tuhan di muka bumi. menghadirkan kerajaan Tuhan di muka bumi. Karena kita adalah produk surga yang Tuhan taruh di bumi. Setuju katakan amin? Amin. Amin. Karena itu isi pikiranmu dengan pikiran surga. Paradigma kita punya paradigma surga. Supaya apa? Kita bisa menginterpretasikan ke sesama kita. Haleluya, amin. Ketika kita hidup dengan paradigma kerajaan surga, maka kerajaan itu akan menjadi nyata dalam. Kerajaan yang dimaksud itu kerajaan surga akan menjadi nyata, ya, dalam. Haleluya. Mau melakukan? Amin. Jangan cuma tahu, tapi kerjakan. Supaya apa ini? Ya, tema tahun ini akan terjadi. Kita hidup di dalam budaya yang Tuhan berikan. Dimulai dari apa? Paradigma. Dimulai dari sini dulu, baru realisasinya diberikan. Kalau di sini nggak pernah berubah, jangan harap akan realisasi dalam kita. Dimulai dari sini dulu, pembaruan budi. Dia rombak dulu paradigma yang salah. Dia rombak paradigma yang kotor. Paradigma yang tidak berkenan dirombak. Karena itu kan jadi manusia baru, ciptaan yang baru. Tubuh masih tetap sama, tapi gaya berpikir yang baru, gaya berpikir surga itu dikembalikan. Setuju katakan amin? Supaya kita bisa menjadi pengaruh. Mari tundukkan kepala, saya mengundang pemain musik semuanya. Percaya saudara, kalau saudara ada di dalam dimensi ini, nggak usah takut dengan pergumulan, nggak usah takut dengan semua apa yang sedang terjadi atas hidup. Karena apa? Yang tertanam di pikiranmu adalah Tuhan tetap cinta. Ya men? Amin. Yang ada saya mau katakan, Tuhan tetap mengasihi. Apapun musimmu hari ini, apapun kesulitanmu hari ini, apapun yang sedang engkau rasakan hari ini, saya mau bilang ini sekali lagi, dengan baik tangkap.
Tuhan tetap mengasihimu. Kalau Tuhan mengasihimu, tidak usah takut. Ya, Tuhan kapan saya sembuh? Kapan saya dapat jalan keluar? Kapan saya ditolong? Pasti Tuhan tolong. Karena Dia mengasihi saya. Setuju katakan amin?